Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Oktajul. Kawan-kawan Lot, kali ini kita ketemu lagi di Johnny Talk. Kali ini kita akan ngulik-ngulik seputar dunia maraton bareng sama bintang tamu kita yang keren banget pastinya. Hari ini kita bakal bareng-bareng ngobrol sama seorang pelari ultra maraton asal Bandung yang punya semangat berlari dengan misi kemanusiaannya, yang dimana sebagai bentuk komitmen dan dedikasi berlari yang ditujukan untuk tujuan sosial. Sebelum kita kenalan sama narasumber kita, jangan lupa buat dukung podcast ini dengan cara like, comment, and share sebanyak-banyaknya, biar podcast kita makin keren dan kita bisa ngasih kalian konten-konten yang seru. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, kita sambut narasumber kita hari ini, sang pelari ultra maraton, Andrian Pramana. Selamat datang, Kang Andrian. Sebelum kita benar-benar ngegas, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum panjang lebar ngobrol, kenalan dulu deh. Kang Andrian aslinya di mana, nama lengkapnya siapa, statusnya seperti apa? Statusnya. Hai. Oke, perkenalkan saya Andrian Kang. Biasa teman-teman saya panggilnya Pram atau Adrian gitu ya. Jadi kadang suka panggil dua nama gitu lah Kang. Ya maklum lah, anekdot gitu orangnya. Saya tinggal di Bandung, asli Bandung, dari lahir tinggal di Bandung juga gitu ya. Terus kemudian menekuni dunia lari udah cukup lama lah, 4 tahunan gitu ya terakhir. Dan sekarang punya misi sendiri untuk bisa berlari itu punya impact, dan impactnya untuk sosial juga gitu. Untuk bisa berbagi satu sama lain sih. Wih, keren banget nih kawan Lot. Ini bukan kaleng-kaleng nih kayaknya nih. Wah, sebelumnya makasih banyak nih Kang, udah ngeluangin waktu buat kita hari ini. Langsung aja kita gas. Sebelumnya, biar kita lebih santai dikit, mungkin Akang boleh ceritain awal mula Akang, panggil Akang aja biar akrab ya, karena Siap. orang Sunda kan. Oke, jadi ceritain dulu deh, awal mulanya Akang ketemu sama olahraga lari itu kapan? Kayaknya tahun 2018-19 lah. 2018, sebelum Covid lah berarti ya? Sebelum Covid ya. Itu pas awal pengen ini sih, pengen istilahnya diet lah. Diet. Oh. Dulu tuh kan saya punya fat yang cukup lumayan lah gitu ya. Aduh, malu di gua deh. Ya, terus. Jadi cobalah olahraga kardio, terus dari situ pelan-pelan gitu ya, sendirian aja lari gitu kan ke gunung, atau enggak di daerah Cimahi, daerah Margasi kan banyak bukit-bukit kecil ya. Jadi saya sering explore aja daerah situ sih buat lari-lari sendiri gitu. Cuman ya dulu kan nggak punya temen ya istilahnya. Jadi kayak cuman lari-lari sendiri, terus ya udah buat happy-happy aja sih sebenarnya awalnya gitu. Awalnya tuh langsung lari jauh atau cuman sekilo, 2 kilo gitu? Awalnya waktu itu cuman 3 kilo atau enggak 5 kilo lah. Jadi saya punya rute sendiri buat ini aja, buat sambil refreshing gitu ya Kang. Jadi ngelewatin sawah-sawah, bukit-bukit gitu ya. Dan kalau ngiterin itu ya sekitar 5 kilo sih biasanya. Langsung nge-trail awalnya? Ya, Bukan di road? kecil-kecil lah. Bukan di road. Wah, keren ya. Ya. Itu awal kenal sama olahraga lari tuh di mana awalnya? Ya itu motivasinya dari pengen diet aja. Pengen diet, ngurangin lemak gitu ya. Dari situ kan kardio lumayan impact buat ngurangin lemaknya kan lumayan gitu ya. Jadi dari situ belajar sendiri, ya udah ngegas aja sih dari situ. Gitu. Dari waktu itu sih emang belum ya teman-teman sekitar saya nggak punya hobi olahraga gitu. Jadi saya membangun inisiatif sendiri aja buat iseng gitu. Kenapa langsung pilihannya ke lari? Pada saat itu nggak nge-gym, nggak renang kayak atau sepedahan gitu? Karena kata orang-orang lari itu adalah olahraga yang murah kata Kang. Jadi buat Katanya. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Ya katanya kan olahraga paling murah tuh ya. Jadi ya udah saya waktu itu cuma punya sepatu satu lari aja yang waktu itu dari produk lokal gitu ya. Ya udah saya ngegas dari situ aja dan pakai outfit seadanya aja gitu kan. Celana yang masih gambreng gitu kan. Baju yang jersey-jersey ala-ala kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi pas awal-awal belum pakai outfit yang zaman sekarang nih ya? Belum yang kata orang-orang sekarang apa FOMO ya? Bahasa sekarang ya? Nggak kayak gitu ya? Yang sekarang culture katanya gitu. Oh, culture, ngeri. Jadi memang dari awal tertariknya sama lari? Iya benar. Tertariknya sama lari, terus memang jatuh cinta sama dunia lari akhirnya? Jatuh cinta. Nggak pernah nyobain sama olahraga lain? Nggak pernah sama sekali? Buat olahraga lain sih saya hybrid ya.
Jadi saya kan biasanya nge-gym terus juga sambil lari juga gitu. Jadi di dua-duanya di maintain saja sih sebenarnya. Kadang kan ada anggapan juga nih misalkan kalau kita nge-gym terus dicampur lari nanti nggak akan jadi ototnya gitu katanya Hancur, juga gitu hancur gitu karena kan olahraga yang berbeda lah keduanya gitu ya. Cuman karena udah tahu formulanya jadi saya tekunin dua-duanya lagi sih sebenarnya. Jadi yang penting maintenance dan soal pengetahuan dari kedua olahraga itu kita punya ya semuanya akan bisa di maintain aja sih sebenarnya. Baik nge-gym, baik juga kardio dari lari sih gitu. Jadi memang dari lari itu menemukan kecintaannya sama sport lah ya. Dapat Iya. sehatnya, dapat bonusnya gitu di Dapat situ ya. sehat bonus iya benar. Oke, nah kita lari balik ke ultramaraton nih. Nah, kenapa tiba-tiba milihnya ultramaraton enggak yang apa? Lari-lari anak-anak zaman sekarang yang cuman Sprint kayak gitu. sprint kayak gitu-gitu tuh. Kenapa milihnya ultramaraton? Ultramaraton itu menantang banget sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya menemukan ultramaraton itu melatih mental kita untuk lebih adaptasi ya, punya afirmasi positif pada diri supaya memang oh ternyata gue bisa nih jalan puluhan kilometer gitu kan. Kalau kita sebutkan ultramaraton ini di atas 42 ke atas ya. Jadi kan maraton itu adalah jarak 42, sedangkan ultramaraton adalah jarak di atasnya gitu Lebih kan. dari maraton. Lebih dari maraton. Makanya disebut ultra kayak gitu. Jadi dari situ sih melatih mental, melatih pemikiran positif gitu ya, afirmasi terhadap diri. Oh, ini gue bisa nih lari ratusan kilo, puluhan kilo mungkin ya gitu ya. Supaya memang oh ternyata gue bisa nih kayak gitu sih sebenarnya. Itu langsung pas awal langsung ke ultra atau enggak? Enggak. Ada step-stepnya dulu apa dulu? Step-stepnya memang waktu itu saya ngejarnya dari ini dulu sih, half marathon dulu sih. Maraton, Half marathon. 12 ya? Berapa? 22 ya? Half marathon 21. 21 ya, 21 ya. Terus dari situ mulailah ke maraton, terus mulailah ke ultra kecil-kecil gitu ya. Dari pertama ikut event langsung ke half marathon? Atau 5K dulu, 10K dulu enggak? Saya ingat saya waktu itu pas awal ikut event itu di 10 kilo dulu sih. 10 kilo, oke. 10 kilo dulu, terus waktu di tahun berikutnya baru ke half, baru sebetulnya kalau bilang ultra itu baru tahun ini sebenarnya. Baru tahun ini Baru ultra. tahun ini karena punya misi itu sendiri sih sebenarnya gitu. Oke, jadi menggeluti ultra sudah berapa tahun kira-kira? Kalau ultra baru tahun ini lah. Gitu. Baru tahun ini? Baru tahun ini. Oke, nah selama pandemi kemarin lari, tetap lari? Kalau selama pandemi kemarin olahraganya tetap di rumah sih Kang. Di Kalau rumah? lari enggak, jadi paling ya workout tipis-tipis lah kalau pas waktu pandemi COVID gitu. Oke, nah kita balik ke ultramaraton nih. Kan tujuannya ultramaraton sekarang agak jauh nih. Dengan misi yang dibawa nih ya. Misinya nih ya misi sosial. Oke. Perjalanannya agak jauh ke Lombok. Lombok Betul ya, ya? betul. Oke, kita mau ultramaraton ke Lombok sambil ada apa nih? Misinya apa? Tolong dijelasin dulu. Iya. Biar kawan-kawan lo tahu nih. Oke, siap. Jadi di ultramaraton di Lombok ini kan saya menempuh jarak 100 kilo, 100 kilometer dari Sembalun, kawasan Rinjani begitu ya, ke daerah selatan di Kota Mandalika gitu. Jadi dari pegunungan rutenya terus nanti turun ke daerah pantai. Nah, misi di sana adalah untuk pengadaan akses bersih bagi warga yang memang tinggal di desa yang sulit air gitu. Jadi di sana tuh kan tanahnya memang bisa dibilang cukup tandus lah ya. Dengan kontur yang berbukit-bukit, cukup tandus dan memang dilanda kemarau yang cukup panjang juga gitu kan. Jadi musim kemaraunya kadang lebih panjang lah istilahnya gitu ya. Sehingga memang untuk aliran air itu memang cadangan airnya memang terbatas lah begitu ya. Jadi banyak desa-desa di daerah timur itu memang kondisinya seperti itu. Lalu pada akhirnya dibikinlah kegiatan amal ini untuk menunjang dan memberikan akses kemudahan, terutama akses air bersih bagi warga-warga yang memang sulit gitu akses air bersihnya gitu. Jadi si ultramaraton ini memang digagas udah beberapa kali, nggak cuma di tahun ini gitu ya. Sebelum-sebelumnya dilakukan di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah baru tahun ini di Nusa Tenggara Barat gitu. Oh jadi ini memang sudah berlangsung, sudah pernah berjalan gitu ya? Ya sudah dari tahun 2019. Ini event atau apa disebutnya? Awalnya itu kalau tidak salah waktu itu untuk
peringatan ulang tahun sih. Seremoni ulang tahun dari penggagasnya adalah Yayasan Plan Internasional Indonesia yang punya program tahunan yaitu Jelajah Timur. Jelajah Timur. Jelajah Timur nama program si lari ultramaraton ini. Jadi dari situ berawal yang kemudian akhirnya jadi sustain sampai sekarang gitu. Karena memang banyak dampak yang dirasakan oleh warga penerima manfaatnya juga gitu. Jadi si teman-teman ultramaratonnya ini apa ya bahasanya? Menggait orang-orang untuk support tuh gimana caranya tuh? Nah, jadi kami tuh dikasih material campaign, Kang. Oke. Jadi sama tim dari Jelajah Timurnya itu kami dikasih material campaign seminggu sekali kita posting di media sosial ataupun japri ke teman-teman. Ayo dukung lewat Kita Bisa. Jadi kita tuh dikasih link, misalkan kalau saya kitabisa.com/Andrian Jelajah Timur. Jadi kita promosinya lewat situ tuh. Jadi orang-orang bisa langsung scan barcode atau enggak langsung klik link gitu, nanti langsung bisa langsung donasi ke si Kita Bisanya gitu. Jadi kita dikasih campaign, material campaignnya, dikasih foto, terus juga si link itu, terus kita sebar-sebarin aja ke teman-teman dekat, keluarga dan juga komunitas kayak gitu sih Kang. Jadi campaign ini berarti kita ultramaratonnya bukan lari dari Bandung ke Lombok? Bukan. Atau gimana nih? Bukan, jadi coba dijelasin dulu agak-agak rancu nih. Jauh banget soalnya. Kayaknya kalau misalnya dari Bandung ke Lombok itu lebih dari 1000-an lah kan. Iya, makanya. Terus kita mesti nyebrang dulu laut gitu kan ya. Jadi ya terbang dulu lah ke Lombok gitu kan. Terbang dulu ke Lombok. Terus nanti kita start di daerah yang sudah ditentukan sama panitia, sama panitia tim race-nya gitu. Jadi dari jarak yang ditempuh itu kan totalnya memang 100 kilo ke atas ya kan. 100 kilo ke atas. Tahun ini memang di 100 kilo, yaitu di tadi yang di jalur sempat saya sebutkan dari Sembalun ke Kota Mandalika. Jadi jarak dari situ tuh sekitar 100 km lah gitu. Kalau lebih dikit ya paling 100 km lebih, 1 atau enggak 2 km kayak gitu sih. Itu rencana 100 kilo itu berapa hari? Itu 20 jam, Kang. 20 jam? Oh, berarti cuma sehari selesai? Sehari selesai. Oh gitu, nggak berhari-hari ya, kirain berhari-hari. nginep-nginep. Oh gitu. 20 jam tuh dipakai lari? Dipakai lari tapi ada istirahatnya lah, Kang. Jadi paling istirahatnya waktu kita di checkpoint, terus nanti kan ada tim water station juga ya. Jadi nanti kami didampingi sebenarnya, Kang, sama tim race juga. Jadi kami dibantu pengawalan untuk bagian keamanan, terus juga untuk misalkan kita butuh air, butuh support makan juga. Jadi nanti disediakan setiap 5 km. Termasuk nanti kalau misalnya di checkpoint itu nanti ada fisioterapi, kita bisa istirahat dulu di situ, bisa dipijit dulu, terus bisa tidur sama sholat juga sih Kang. Jadi di setiap checkpoint itu nanti kita bawa drop bag masing-masing yang udah dititipkan. Terus nanti ya udah kalau misalnya kita mau sholat bisa di situ. Atau enggak kalau misalnya ngantuk di tengah jalan gitu ya kan sebelum ke checkpoint, ya udah itu manajerial kita sendiri sih kan. Oh, nyari spot tertentu aja gitu. Iya, misalkan ternyata di daerah depan ada musola dan udah waktunya sholat misalkan, ya udah tinggal sholat aja sih sebenarnya gitu. Jadi yang penting atribut kitanya nggak boleh lepas lah gitu kan, kayak BIB number gitu kan. Itu nggak boleh lepas untuk sebagai penanda kalau kita memang bagian dari event ini sih sebenarnya. Oke, event ini kira-kira berapa pesertanya? Total tahun ini ada 80 pelari. Gitu. Seluruh Indonesia atau ada dari luar negeri? Dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Bandung ada berapa orang kira-kira? Kayaknya cuma saya orang sih. Cuma sendiri dari Bandung. Luar biasa, luar biasa. Ini endingnya dari ultramaraton ini apa? Apa yang didapat nih? Cuman apa kepuasan pribadi kah atau apa? Lebih dari kepuasan pribadi kalau menurut saya sih. Jadi kan karena kita punya misi tertentu ya untuk membantu warga dengan di desa-desa yang sulit air tersebut. Jadi sebelum uniknya di Jelajah Timur itu sebelum kami memulai lari, kami itu datang ke desa penerima manfaat dulu. Jadi nanti akan datang ke beberapa desa. Kalau tahun ini ada 2 desa yang akan kita datangin dulu sebelum kita mau berlari. Jadi kita nanti istilahnya disambut lah sama warga setempat gitu, penyambutan dan juga kita perkenalan lah dengan warga gitu ya. Kalau kami adalah yang istilahnya bukan menyombongkan tapi ya kita silaturahmi sih sebenarnya ke situ gitu ya. Jadi ini desa penerima manfaat yang akan dibantu untuk dari donasi dari hasil fundraisingnya para pelari gitu. Kalau tahun kemarin di Nusa Tenggara Timur. Iya, betul. Kalau boleh tahu tahun kemarin donasi yang didapatkan sudah berapa nilainya kalau kemarin? 1 miliar, 1,2 miliar lebih. Satu hari tuh?
Itu selama 3 bulan kan. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Oke. Dan tahun ini targetnya di angka 1,2 miliar juga. 1,2 miliar. Iya. Itu apa yang rencana mau dibikin di sana? Mulai dari pompa mesin air kan. Oh, Jadi kan oke. biasanya misalkan kalau daerah timur gitu ya perlu pompa untuk misalkan dari sumber airnya jauh misalkan 1 sampai 2 kilo gitu ya. Jadi nanti akan dibangun pompa khusus yang nanti akan menyalurkan air itu ke daerah-daerah di desa yang rumah warga begitu. Jadi nanti akan dibangun pipa gitu ya, terus akan dibangun pompa dan lain Jadi biar mereka tuh bisa ngucapin sumber air sudah dekat. Nah, gitu ya. itu Kurang lebih betul. gitu ya. Oh, gitu. Iya. Luar biasa, ini sangat mulia nih. Rencana berangkat kapan buat ke Lombok? Tanggal berarti hari Rabu, tanggal 23-an lah. Hari Rabu besok. Rabu besok, iya. Besok udah berangkat ke Besok langsung ke Lombok, guys. Langsung ini udah pukul 9 malam. Oh enggak, kita masih sore, baru habis maghrib. Habis asar kita. Persiapan buat ke ultramaraton apa aja yang disiapin? Terutama fisik. Fisik, guys. Fisik, mental, yang kedua itu udah pasti mental dan juga fueling sih, Kang. Jadi carbo loading, nutrisi untuk menunjang kita selama aktivitas lari jarak jauh itu perlu banget sih. Terutama kan kita perlu banget untuk konsumsi semacam karbohidrat dan nutrisi lain gitu ya, untuk menunjang performa selama kegiatan gitu. Perlengkapan outfit seperti biasa. Salah satunya itu juga outfitnya kan disupport sama Jarjon juga nih. Jersey-nya tetap Jarjon ya. Jersey-nya tetap Jersey Jarjon dong. Oke, biar enak buat larinya ya. Betul. Jersey yang keren, ringan, nyaman lah pokoknya pakai gitu ya. Iya, benar. Sepatunya pakai sepatu apa? Trail? Sepatu trail atau sepatu road? sih biasa. Sepatu road ya? Biasa. Berarti nanti jalur lebih banyak roadnya atau Lebih banyak aspalnya gitu. lebih banyak aspalnya? Oke, tapi tetap naik turun gunung ada. Kalau elevasi di rute yang sekarang itu di 20 km pertama sih, Kang. Jadi Awalnya. elevasi di tahun ini di 20 km pertama itu di angka 1.700-an. Baru nanti turun karena kan memang jalurnya landai ya. Sampai ke daerah pantai gitu. Oke, keluarga gimana, support semua keluarga? Insya Allah. Nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala lagi. Orang terdekat? Orang terdekat Bebek. pada support semua. Semua bebek support ya? Malah mereka pada mau nganterin ke travel katanya. Oh, kirain mau ikut Lombok sampai liburan. Pengen nih kayak gitu, biar ada waktu pas finish tuh langsung gitu. Oh gitu. Biar tambahan semangat gitu ya. Ini pencapaian selama ini kan sudah sering ikut ultramaraton nih. Kira-kira yang sangat berkesan selama ini ikut ultramaraton, apa tuh event yang mana tuh kira-kira? Kalau karena sebenarnya kan untuk ikut Jelajah Timur itu udah 2 kali Kang saya. Di tahun 2023 kemarin. Cuman sayangnya 2023 kemarin itu saya gagal karena waktu itu cedera. Jadi saya gagal berangkat. Jadi lebih mementingkan daripada saya nanti gagal jadi udah tahu inilah kondisi kesehatan dan juga kondisi performa itu nggak terlalu menunjang untuk ikut ultra gitu. Jadi saya udah lebih mending nggak ikut aja gitu ya. Jadi tahun ini sebenarnya perdana untuk ikut event ultramaraton gitu. Sebelumnya memang ya latihan buat ini aja, buat mandiri aja sih sebenarnya gitu kan. Jadi kayak misalkan 50 kilo ya udah lari sendiri kayak gitu sih. Oh, tapi memang nggak ada persyaratan-persyaratan tertentu ya untuk ikut ultramaraton. Yang sanggup ikut aja gitu aja atau gimana? Pastinya persyaratan ada Kang. Ada ya? Biasanya memang yang kita biasanya melampirkan hasil event sebelumnya. Misalkan yang paling Yang pernah diikutin lah ya. yang gitu pernah ya? diikuti, misalkan pernah ikut maraton di mana kayak gitu sih Kang. Oke, sejauh ini kalau lari ultra ini kan 100 kilo nih ya. Dapat kepuasan apa sih lari 10 kilo lagi 100 kilo tuh? Kepuasan dan kebahagiaan sih Kang. Apa sih yang dapat? Apakah nikmatin view-nya di jalan ataukah ketemu sama orang-orang random yang di jalan gitu atau gimana sih? Apa sih yang didapatin? Apa ya? Sulit didefinisikan paling Sulit ya. ya? Jadi karena kan punya misi sosial, kadang Oh iya. punya misi sosial tuh ada kebahagiaan tersendiri Kang. Jadi beda misalkan kalau misalkan kita mengejar personal best gitu ya. Betul. Mungkin itu kepuasannya untuk sendiri gitu ya. Oh, Tapi iya, ketika iya, kita lari punya misi sosial itu ada kepuasan yang memang istilahnya di luar, sulit dibilang itu kepuasan apa gitu, kepuasan batin mungkin iya gitu ya, kepuasan apa gitu. Yang penting ya bukan untuk mengejar validasi gitu kan. Jadi lebih ke ada kepuasan batin yang wah ternyata gue bisa selesai 100 kilo dan lari ini adalah demi misi buat banyak orang gitu. Gue lari ini
buat ngebantu orang juga gitu sih sebenarnya. Wih, keren banget. Jadi kadang banyak terharunya sih Kang. Sangat mulia nih. Jadi bermanfaat bagi orang banyak itu lebih penting daripada personal waste tadi. Iya benar. Kurang lebih seperti itu buat ya. saya gitu. Keren. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Ini orang lari demi kebahagiaan orang lain, bukan kebahagiaan buat diri dia sendiri. Asik. Ngeri. Oke. Kayaknya sudah banyak yang kita bahas nih. Mungkin Kang Pram enak manggilnya ya, biar Siap. agak akrab dikit. Biar kayak Menurut filosofis Kang gitu. Pram kira-kira saran buat teman-teman yang baru mau mulai lari ataupun mau mulai maraton gitu. Kira-kira sarannya apa nih? Oke, sarannya sebenarnya tahu kapasitas diri Kang. Jadi nggak harus ngikutin lagi trennya misalkan maraton atau kayak gimana gitu. Wah, gue langsung pengen ikut maraton lah karena jaraknya langsung jauh gitu kan 42 kilo gitu ya. Tapi kita lupa nih sama step-step sebelumnya gitu kan. Iya. Jadi kapasitas diri itu untuk bisa mengukur nanti performanya kayak gimana supaya memang ketika kita lari mau 5 kilo, 10 kilo atau nanti jarak yang lebih jauh itu kita benar-benar siap dan fisik, mental itu udah benar-benar terdevelop lah istilahnya gitu. Jadi mau nanti setelah ikutan 5, 10, 20 atau nanti maraton dan ultra itu dari sisi performa fisik dan batin itu udah siap semua sih Kang. Jadi jangan dulu lah kalau ikutan FOMO itu ya nggak terlalu disarankan sih Kang gitu. Oke. Jadi harus tahu kapasitas aja sih sebenarnya. Balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Benar Ukur banget. diri lah bahasa kasarnya. Mengukur diri gitu, ya. benar-benar. Atau bahasa ininya tuh sadar diri lah. Iya. Iya. Kalau untuk lari kira-kira ada pantangan makan nggak sih? Atau Kalau- apa yang dilarang gitu? Kalau sekarang sih enggak sih Kang kalau saya. Ya paling pantangannya adalah jangan makan pedas aja Kang. Jangan makan Karena pedas. mungkin kalau makan pedas, makan bakso terus sambalnya banyak gitu. Ya pas stres mungkin ya nanti agak kebelet itu kan wasting time ya. Pas stresnya aja ya, pas stresnya. Iya, Jadi iya, takutnya tiba-tiba pas lagi lari tiba-tiba pengen ke belakang kan. Ke belakang kan Ribet wah, kan? Oh, habisin gitu waktu tuh kan gitu ya. Oh, kirain gara-gara ini. Sehari-hari tetap makan pedas tapi kan kalau buat hari-hari. Iya benar. Oh, gitu. Kalau kayak orang-orang kayak kita nih kan yang tubuh-tubuh atletis gini, layak nggak kira-kira buat ikutan event-event lari kayak gitu-gitu? Wah banyak banget Kang. Jadi Gitu ya? jangan kalau misalkan body itu bukan masalah sebenarnya Kang. Jadi belajar step by step aja sih Kang. Banyak kok sekarang yang misalkan apa namanya yang mungkin fatnya tinggi atau kayak gimana itu mulai lari dan wah ketika ngelihat progres mereka tuh saya senang juga sih Kang. Sebagai mungkin bukan sebagai pelatih ya, tapi pas ngelihat cuman ke ngelihat doang gitu wah. Ini orang bisa menjadi menginfluence juga banyak orang untuk mulai lebih kayak hidup lebih sehat lagi kayak gitu sih. Jadi semua orang tuh bisa lari kok sebenarnya gitu kan. Nggak cuman orang-orang yang bertubuh atletis atau kayak gimana gitu. Tapi setiap orang itu punya hak untuk hidup sehat, hak untuk buat ya olahraga apapun gitu sih kan. Wih, cakep nih. Ini motivasi banget ini kayaknya. Motivasi. Kalau untuk lari itu kan apa? Lebih enaknya kan pakai outfit yang nyaman, yang nggak gombrang-gombrang atau gimana gitu kan. Nah, kalau lihat yang zaman sekarang nih kan agak-agak gimana ya, mata agak sedep banget mandangnya gitu kan. Apalagi yang ladies-ladies, emang harus seperti itu kah gitu outfitnya pelari itu gitu? Kadang ngikutin, memang kan fashion itu kan jadi ini ya Kang ya. Jadi kan kalau pelari itu kan senangnya itu jadi istilahnya jadi kalau sekarang saya dengarnya ada Dago Fashion Week gitu Kang. Jadi Dago Fashion Week itu sepanjang jalan Dago kan banyak fotografer tuh. Oke. Jadi ya kita kalau lewat jalan situ itu buat kayak wah sambil lari tapi sambil ngegaya gitu kan buat nanti upload di media sosial gitu. Jadi kayak dari outfit dari kepala sampai atas tuh kan kadang langsung jadi pengen matching nih dari warna mungkin dari brand juga gitu ya. Jadi pas di foto tuh wah ini cakep nih langsung upload di story di feed kayak gitu sih sebenarnya. Berarti bahasa lari itu murah udah nggak ada lagi dong. Kayaknya Kalau sih. lihat sekarang ya. Kalau lihat Kayaknya sekarang kan udah ngeri-ngeri tuh ngeliat itu. Iya, iya, Ya, benar. sepatu sekian, Iya benar. celananya sekian, jersinya sekian, topinya, kacamatanya, Benar, belum lagi tambah smartwatch-nya. Waduh, pusing ya. Pusing sih kan. Kalau sekarang seperti itu ya, nggak kayak zaman dulu perasaan kalau mau lari ya tinggal lari aja Tinggal gitu. lari aja pakai Ya kan outfit nggak seadanya gitu ya. perlu mikir-mikir ya. Dan sekarang pun kalau diperhatiin juga anak-anak lari juga sudah makin nyaman di jalanan, nggak takut merekanya gitu. Iya, Ikut benar. di jalan, Ikut di bergabung jalan. dengan kendaraan-kendaraan ya. Mungkin karena itu sekarang ya. Jadi makin apa FOMO tadi bahasanya itu ya. Iya. Aduh, ngeri-ngeri ini. Iya deh kalau gitu. Thank you banget Kang Pram waktunya udah datang ke sini. Oh ya, sebelum kita tutup,
ada nggak motivasi, kata-kata motivasi, kata-kata mutiara deh buat teman-teman yang mau mulai lari deh. Oke, apa ya kira-kira? Jadi tetap semangat kalau misalkan mau olahraga, mulai aja dulu, nggak usah mikirin harus punya outfit apa, harus mau kayak gimana gitu ya. Tapi mulai aja dulu dari outfit yang paling sederhana buat lari. Dari situ kita bisa membangun motivasi sendiri dan nanti ke depan kita bisa mulai men-set untuk berprogres terus-menerus. Gitu aja sih kan. Mulai aja dulu, Iya. jangan banyak mikir. Iya, Nah, benar. intinya kurang lebih seperti itu. Oke, Kang Pram, keren banget. Siap. Pesan yang sangat bisa bikin teman-teman semangat. Oke, buat teman-teman yang mau ngikutin Kang Pram perjalanannya dari sini ke Lombok untuk kegiatan sosialnya, untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat biar mendapatkan sumber air yang lebih bagus lagi. Silakan nanti pantengin IG-nya Kang Pram, ada di mana Kang? Di Pramanoski. Pramanoski. Iya. Wah, ini orang Rusia nih. Seperti bener ya? Rusia Uzbekistan kayaknya. Uzbekistan. Salah ya, sotoy gue ya. Iya, buat teman-teman sebelum kita pamit jangan lupa dukung terus Johnny Talk di channel Jarjon dengan cara komen sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya dan share sebanyak-banyaknya juga. Dan jangan lupa kalau memang ada tamu-tamu atau orang-orang penting yang mau kalian pengen tahu ceritanya, hubungi langsung ke kita biar kita datengin ke sini. Nanti kita ulik-ulik mereka lebih dalam lagi. Oke, makasih banyak Kang Pram. Siap. Sukses buat perjalanannya. Semoga donasinya tercapai Amin. 1,2 bisa lebih. Amin. Dan semua Amin. teman-teman yang ada di seluruh Indonesia bisa terbantu. Sekali Amin, lagi, amin. terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mantengin kita di sini. Jangan lupa di episode selanjutnya tetap semangat, tetap jalan di jalur terjal hidup dan jangan lupa keep running. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.